Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense, kita masih ngobrolin Alkitab. Dan kali ini kita mau ngobrolin mengenai Alkitab itu ditulis oleh siapa. Alkitab ditulis oleh siapa? Dan kita tahu jawabannya, Alkitab itu ditulis oleh Tuhan dan manusia. Alkitab ditulis oleh Tuhan sekaligus ditulis oleh manusia. Kayak 5 kitab pertama, misalnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Musa atas inspirasi dari Allah pencipta sendiri. Karena kan kita tidak bisa menemukan penjelasan lain ketika Musa menuliskan kitab Kejadian pasal 1 dan 2 misalnya. Dari mana Musa tahu kalau itu ceritanya begitu? Memang bisa jadi itu dari cerita dari generasi ke generasi. Adam bercerita kepada Set bercerita kepada anaknya, dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi, cerita tentang penciptaan dari mulut ke mulut, turun-temurun. Itu bisa demikian. Dan dari situ bisa juga Allah memberi inspirasi bahwa penciptaan adalah demikian. Bisa jadi dua-duanya juga. Yang jelas Musa menulis atas inspirasi. Inspirasi di sini berarti Tuhan bukan hanya memberikan ide, tapi dia memberikan dorongan yang sangat kuat. Dia memberikan keyakinan yang sangat kuat untuk apa? Untuk orang menulis hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat, seperti yang memang Tuhan kehendaki. Jadi ini bukan ide manusia, bukan. Tuhan memberikan ide, Tuhan memberikan keyakinan, Tuhan memberikan dorongan yang kuat untuk menulis gitu. Sehingga terciptalah Alkitab ini gitu. Tertulislah Alkitab ini. Alkitab ditulis oleh manusia atas inspirasi dari Allah gitu. Sehingga kita bisa bilang di sini kalau bahasa Inggrisnya itu God breathed gitu. Jadi ini nafasnya Allah gitu. Nafas Allah dalam bentuk tulisan. Istilahnya Allah menghembuskan nafasnya kepada orang-orang yang menulis ini, dan mereka mulai menuliskannya. Itu inspirasi gitu. Sehingga kita mengatakan Alkitab ini adalah firman Tuhan, bukan sekedar ide manusia. Nah, beberapa kalangan, baik dari luar Kristen maupun dari dalam Kristen sendiri, itu meragukan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ada yang bilang Alkitab ini berisi firman Allah. Artinya Alkitab ini namanya berisi ya. Berisi itu berarti ada bagian di mana itu firman Allah, ada bagian itu bukan firman Allah, ya kan? Itu berisi gitu. Ada yang bilang Alkitab ini bukan firman Allah, bukan. Alkitab ini berisi tentang Allah. Artinya ini kisah-kisah bagaimana umat Tuhan dan Allahnya ditulis di sini gitu. Tapi yang menulis manusia, idenya ide manusia. Jadi kisahnya bisa jadi kisah ini benar, bisa jadi kisah ini salah. Kan gitu. Sementara walaupun tentu saja Alkitab adalah kisah tentang Allah dan umatnya, tentang hubungan antara Allah dan ciptaannya dan umatnya, tetapi Alkitab bukan ide manusia semata. Karena ide itu tadi inspirasi ya. Ide itu dihembuskan dari Allah gitu. Jadi tidak mungkin salah. Nanti kita bahas itu juga ya, Alkitab tidak mungkin salah. Nah, itu Alkitab ditulis oleh Tuhan dan manusia. Bahasanya tadi itu atau ditulis oleh manusia atas inspirasi Allah sendiri. Nah, dan beberapa kalangan tadi, entah Alkitab itu berisi firman Tuhan, Alkitab itu kisah tentang Tuhan dan umatnya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ada lagi yang lebih ekstrim, Alkitab itu hanya sebuah pelajaran moral saja. Kita tidak perlu terlalu mengurus apakah Alkitab itu benar atau salah secara sejarah, apakah kisah itu bisa dibuktikan secara arkeologi atau tidak. Itu tidak terlalu penting bagi beberapa orang ini. Karena yang penting Alkitab itu adalah sebuah tulisan untuk pelajaran moral. Pelajaran moral. Jadi ambil saja pelajaran-pelajaran moralnya untuk kita hidupi di masa kini. Nah, begitu. Nah, itu
beberapa kalangan ya mempercayai hal itu. Walaupun kita sendiri dalam tradisi Kristen kita, dalam tradisi iman Kristen sepanjang 2000 tahun ini tidaklah demikian gitu, tidaklah demikian. Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, bukan sekedar berisi firman Tuhan. Kenapa? Karena tadi itu Alkitab ditulis oleh Tuhan dan manusia, artinya Tuhan terlibat aktif dalam penulisan ini. Dan bukan Tuhan menjadi subordinat dalam arti manusia di atas dan Tuhan itu ngikut aja, bukan, kebalik. Tuhan yang di atas, Tuhan yang berkuasa, manusia ngikut aja. Artinya isi dari Alkitab itu memang di bawah supervisi langsung dari Tuhan, di bawah ide yang dihembuskan dari Tuhan, dan di bawah kekuatan yang Tuhan berikan kepada manusia yang menuliskannya. Nah, sehingga kalau kita lihat kenapa Alkitab ini bukan ide manusia, kita bisa lihat dari penulisnya, penulis manusianya. Kita lihat kan ada 40 plus minus yang menuliskannya. 40 plus minus. Kenapa plus minus? Karena ada beberapa kitab yang bisa jadi itu ditulis oleh orang yang sama, bisa jadi orang yang berbeda. Bisa jadi demikian. Kayak misalnya Ibrani itu bisa jadi itu Paulus yang menulis, bisa jadi bukan. Belum ada kesepakatan sampai hari ini. Beberapa memegang Paulus, beberapa yang lain orang lain bukan Paulus, sehingga makanya 40 plus minus. Nah, itu bagaimana terus tulisan-tulisan ini katakanlah ditulis oleh para penulis yang berbeda-beda gitu, secara ekonomi, sosial, pendidikan, sehingga kalau ide manusia nanti kan kelihatan, dalam arti ada ide yang keren sekali karena terus pendidikannya tinggi, sama seperti Musa, Rasul Paulus, itu kan orang-orang dengan pendidikan yang sangat tinggi. Mereka menguasai bidang mereka. Tapi ada orang-orang yang pendidikannya rendah. Kayak misalnya Amos. Amos itu kan petani pemetik buah. Kan petani pada masa itu lagi, petani pendidikannya akan sangat rendah. Atau misalnya orang seperti Rasul Petrus. Rasul Petrus itu kan nelayan. Dia bukan seorang yang terdidik seperti Paulus. Dia nelayan. Jadi itu kan berbeda. Walaupun bahasa yang digunakan memang agak berbeda, karena satu bahasa lebih ke arah akademik, satu bahasa sehari-hari yang lebih kasar gitu. Tapi idenya di balik bahasa yang kasar dan halus ini, itu idenya ide yang brilian, ide yang ilahi, sehingga orang menilai ini kok begini, harusnya bahasa dengan tingkat bahasa yang rendah, idenya rendah juga, tapi kan enggak. Idenya itu nyambung dengan ide-ide yang lain. Karena walaupun yang menulis 40 orang, nah ini membuktikan bahwa Alkitab ditulis oleh Allah. Walaupun yang menulis ini adalah 40 orang dengan durasi 1500 tahun, tetapi ada benang merah yang terjadi. Walaupun orang-orang ini dari satu generasi ke generasi yang lain, ya agak sulit kita bilang saling kenal ya. Kayak misalnya Rasul Paulus dengan Musa, tidak mungkin saling kenal, walaupun tentu saja Rasul Paulus belajar tentang Musa. Tetapi kan Musa tidak mengerti Rasul Paulus karena dia hidup duluan. Gitu. Tapi apa yang Musa tulis itu berhubungan dengan apa yang terjadi pada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menuliskan juga. Demikian katakanlah dengan Raja Daud. Raja Daud juga tidak terlalu mengenal katakanlah Amos gitu. Raja Daud tidak terlalu mengenal katakanlah Daniel. Tidak terlalu mengenal karena generasinya berbeda. Tetapi apa yang dituliskan itu punya satu benang merah antara satu dengan yang lain. Raja Daud dengan Paulus misalnya, atau dengan Petrus. Karena terus, tapi benang merahnya ada yang memang semuanya menuju kepada muara yang sama, di mana tetap adalah hubungan gitu. Hubungan yang dibangun oleh Allah, hubungan dengan pencipta dan ciptaan ini gitu. Sehingga kita bisa bilang Alkitab ini memang ditulis oleh manusia atas inspirasi Allah. Karena apa? Karena buktinya 1500 tahun dan benang merahnya tetap terjaga. Dan 1500 tahun 40 orang yang tidak saling kenal ini bisa menuliskan hal-hal yang seirama dan harmoni. Dan bukan hanya itu,
Alkitab bahkan terpelihara sampai hari ini gitu. Dan padahal Alkitab adalah buku yang paling sering diserang. Diserang dalam arti oleh orang-orang yang skeptis, oleh orang musuh-musuh daripada iman Kristen yang mengatakan bahwa Alkitab ini palsu, Alkitab ini tidak bisa dipercaya, tidak terlalu banyak bukti sejarahnya, semua itu dipatahkan, semua dipatahkan. Dan Alkitab sampai hari ini masih berdiri tegak sebagai buku yang paling banyak diterjemahkan dan buku yang paling banyak dibeli. Ini bestseller dunia sepanjang sejarah, bestseller. Tidak ada yang melebihi Alkitab mengenai buku yang paling laris dan buku yang paling banyak diterjemahkan. Oke, itu Alkitab. Mengenai Alkitab, siapa yang menuliskan? Alkitab ditulis oleh Allah dan manusia, atau Alkitab ditulis oleh manusia atas inspirasi oleh Allah. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia-Nya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.